5 orang rapper asal Yogyakarta yang eksis malah di luar negeri. Di dalam negerinya sendiri juga belum banyak orang yang tahu. Mereka itu sangat kreatif banget ya, soalnya kan mereka nge-rap dengan bahasa Jawa. Keren ya, caranya mungkin lebih ditingkatkan lagi kali ya untuk promosi di dalam negerinya, kayak ghost to kampus ke kampus, SMA ke SMA. Dia pakai baju batik juga kan pas konser, itu bisa melestarikan Indonesia di dunia internasional. Keren banget gitu menurut saya. Mungkin kalau pendengarnya tidak begitu menghayati lagunya ya kelihatannya sih biasa-biasa aja. Tapi kalau dipahami benar itu bercerita tentang perjuangan dari dulu, dari perjuangan sampai merdeka sekarang. Dengan adanya mereka, nanti akan ada penerus-penerus lagi yang akan tetap sama seperti itu. Saya sih menemukan keunikan di sana bahwa yang saya dengar itu kan format musiknya kalau dari audio dan juga memang mungkin peralatannya adalah cenderung pada alat musik diatonis, ya, musik modern. Tapi penempelan nada-nada pentatonisnya cukup halus, jadi begitu blend jadi satu lagu dan tidak terasa seperti tempelan. Sekali dengar tuh saya yakin orang-orang Amerika bisa melihat bahwa ini adalah sebenarnya musik Jogja yang dibawa ke sana, bukan Amerika yang ke sana. Dan itu adalah pencapaian luar biasa. Jadi selamat buat Jogja Hip Hop tentunya. Nah, yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah benar nggak sih komunitas hip hop di Jogja ini paling besar di Indonesia? Kalau paling banyak data gitu. Data di Reverb Nation itu ada 200 lebih grup. Wah, banyak sekali. Hip hop. Ada Reverb Nation yang sosial media khusus untuk band dan kebanyakan anak-anak hip hop di sana. Kalau Bu Mari Pangestu sempat lihat ini sebenarnya adalah cikal bakalnya bahwa ini bisa membuat sesuatu yang mendunia dengan sebuah karya yang sangat khas kejogjaannya atau keindonesiaannya dalam arti besarnya. Dan ini kalau dapat support yang luar biasa dari pemerintah, itu harusnya bisa menjadi mesin yang cepat. Seperti kalau kita membuat contoh yang baik, K-pop itu berhasil karena dukungan pemerintah. Gerakan Hallyu-nya atau Korean Wave-nya itu didukung oleh pemerintah. Apa sih kendala yang paling terasa ketika kita punya cita-cita untuk membesarkan grup ini secara dunia, secara besar gitu? Kan ini begitu lahir embrio di Jogja, tiba-tiba ada orang Amerika yang suka, lebih diakui malah di sana gitu. Katakanlah demikian. Punya saran nggak buat masyarakat musik Indonesia? Aku sih sering setiap kali mau berangkat ke luar negeri itu pasti ribet. Terus kebanyakan koridornya diundang sebagai diplomasi kebudayaan gitu. Dan anehnya sebenarnya yang membiayai itu semua yang undang gitu. Maksudnya tidak ada campur tangan sama sekali dengan pemerintah Indonesia. Pas mau jalan keluar itu aku cemburu sama kalau dulu di zamannya seniman-seniman komik Jepang yang disupport oleh pemerintah untuk menyebarkan virus manga di seluruh dunia, atau sekarang kemudian yang paling populer K-pop misalnya kayak gitu, itu nggak nggak mau memang campur tangan pemerintah gitu. Tapi ada hal yang sebenarnya biasanya kalau di negara dunia ketiga seperti itu, seniman-seniman harusnya punya inisiatif sendiri yang tidak mau menyerah sama keadaan gitu. Jadi aku pikir tidak ada yang spesial yang harus dikerjakan. Maksudnya kalau ngomong saran, aku sendiri juga nggak ngerti harus menyarankan apa kepada musisi-musisi Indonesia yang sebenarnya sangat hebat dan sangat bertalenta gitu. Dan kita punya kekayaan kebudayaan yang luar biasa yang kita bisa olah dan kita bisa pamerkan kepada seluruh dunia. Dan aku seharusnya ya orang bangga dengan keindonesiaannya. Kita menerima hip hop dan juga memberi sesuatu yang baru dengan sentuhan Jawa. Sentuhan Jawa itu menjadi satu pengayaan untuk musik hip hop itu sendiri. Sama kalau boleh di kesempatan ini kita terima kasih juga kepada Sri Sultan ya. Sudah kita dapat penghargaan Duta Nagari. Itu kita pulang dari Amerika kemarin, dan juga dapat fasilitas tempat juga untuk buat kita jadi studio dan kantor. Jadi benar-benar merasa kita dianggap dan di support gitu di Jogja. Sempat dalam obrolan di segmen sebelumnya, di Aceh juga sudah ada, lalu di Padang, lalu Ambon, juga Papua ya, sudah ada musik hip hop yang menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Sunda. Bisa jadiin dong ya. Bine Hop Tunggal Ika gitu ya. Itu judulnya bagus. Copyrightnya aku beli boleh. Saya sempat mendengarkan liriknya dan juga tapi dapat masukan bahwa banyak tokoh-tokoh yang menulis lirik pop. Bisa diceritakan sedikit? Seperti Mas Indunata katanya dia menyumbangkan liriknya. Itu bagian dari proses belajar juga. Buat
teman-teman di Jogja Hip Hop Foundation, artinya ya kita kembali belajar kepada akar kita. Kebetulan dia menulis ulang sastra-sastra Jawa kuno, menulis ulang banyak sekali petuah atau budi pekerti Jawa kuno. Kemudian saya sendiri sangat fokus dengan misalnya kayak Serat Sendini, Gatolojo, kitab-kitab klasik kuno gitu. Ya jadi itu bagian dari kita pengen belajar terhadap diri kita sendiri sebagai anak Jawa zaman sekarang kayak gitu. Itu sebuah berkah sekaligus sebenarnya sangat beban. Berkahnya karena memang liriknya luar biasa bagus. Iya, luar biasa. Itu untuk dirapkan udah nggak ada masalah lagi lah. Gitu. Dan yang kedua yang menjadi beban itu kalau kita nulis lagu sendiri jadi harus paling nggak sama atau lebih bagus dari itu. Jadi sulit akhirnya. Artinya proses belajarnya jadi harus memang kemudian sangat keras. Sekali lagi proses kreatif sangat dipentingkan di sini. Ini waktu kita nggak cukup nih. Nanti kita ngobrol lagi, tapi yang jelas pemirsa banyak sekali yang dilakukan oleh Jogja Hip Hop ini. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman pecinta musik hip hop di seluruh Indonesia. Dan jadi seperti mereka ini, tadi saya mendapat satu kutipan sedikit. Anak Jawa zaman sekarang, AJJS. Sebelum menutup perjumpaan ini, kita tampilkan Song of Sabda Tama. Song of Sabda Tama. Kita saksikan Jogja Hip Hop dan saya Pujianto undur diri. Sampai jumpa. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weaponnya, the song of Sabda Tama. Merapi yo iku, keraton yo iku, segoro yo iku, pancering kuku. Nijel tuwa seko kono dumunungku, yo Ngayogyakarta hati ning rat negeriku. Nagari gemah ripah kang merdeka, kaya kang kaserat ing Sabtotomo. Merapi ngelingake marang ing Gusti, segoro ngelingake kudu ngidak bumi. Perempuan jiwa Jawi manunggaling kawula Gusti, balung sungsung peti ugemi meneka tekad dadi sesanti satu mupatung sanyaring bumi ditohi pecahing dodol taking ludira ngadipati. Negeri merdeka bakal tak belani. We are from Jogja, the heart of Java. Our rhyme is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weaponnya, the song of Sabda Tama. Merapi horek, laut lindu gedek, angin ribut, udan bledek, tondo bumi reresik nanda gawe, marang donya lan menungsane, marang sedulur sikap kudu kajeni lan ngopeni. Bumi pertiwi saudara kami yang harus dijaga dan dihormati, menerima sekaligus memberi. Budaya adalah senjata memanusiakan manusia, bangun jiwanya, bangun raganya, sentosa dalam puspa warna. We are from Jogja, the heart of Java. Our rhyme is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weaponnya, the song of Sabda Tama. In our land where we stand, never afraid cause we are friends. We live better hand in hand, trying to appreciate and understand why democracy is occupied by oligarchy. No apa demokrasi nek mau ngarep do ngapusi. Why religion it won't lead, trying to kill humanity. No apa agama nek mau ngarep do mateni. Hey oxymoron, you don't need to teach me. Ra usah nurui